Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah ibadah online, adik-adik wajib loh untuk mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik menggunakan marga adik-adik. Seperti di contoh Clara Atika Panjaitan. Lalu garis miring, adik-adik tulis sektor adik-adik masing-masing. Lalu dikasih garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik. Lalu diklik kirim, sudah deh terkirim dan bisa dilihat contoh teman-teman yang sudah mengirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Yesika. Selamat hari Minggu Kania. Nah adik-adik berkumpul kembali di sini untuk ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Tapi Kak Yesika, kayaknya adik-adik sekolah minggu yang di rumah masih pada loyo deh, masih pada lemas. Iya Kak, masih lemas nih. Ayo kita pemanasan dulu yuk. Ayo dong, karena kita akan memuji Tuhan harus dengan penuh semangat dan sukacita. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Kita nyanyi lagu Di Sinilah, di sini kita bertemu lagi. Kayaknya adik-adik udah penuh semangat tuh. Wah, kalau sudah semangat berarti kita bisa memulai ibadah kita ya Kania. Betul banget Kak. Tapi apa aja sih yang perlu dipersiapkan Kak selama ibadah? Adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitab, persembahan, dan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah setelah semuanya dipersiapkan dengan baik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan saat teduh. Kita ambil sikap duduk yang manis, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Nah adik-adik,
Masih inget gak kakak-kakak yang di sini namanya siapa? Ayo ingat nggak ya? Nah, kakak perkenalkan kembali ya dengan Kania Borusitorus di sini dan kakak ditemani oleh Kak Yesika Boru Simanjuntak. dan kita juga ditemani oleh abang pemusik kita. Ada Abang Riko Sianipar. Hai Bang Riko. Lalu ada Abang Sitohang. Hai Bang Sitohang. Nah, kita mau angkat satu lagu pujian dengan judul Marta Tahuak Manuki. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Marta tahuak manuki di manonggot di minggui. Marta tahuak kokoko dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Maguling giring-giringi di manonggot di minggui. Beta hitolong tu bagas garejai. Laho manangihon hatani Tuhani. Laho manangihon hatani Tuhani. Laho manangihon hatani Tuhani. Dengan nama Allah, Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah tenang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik semua senang kan jadi anak Tuhan? Ayo kita angkat satu lagu pujian, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh malas. Malas, malas, malas tidak boleh. Malas, malas, malas tidak boleh. Malas, malas, malas tidak boleh. Anak Tuhan tak boleh malas. Titah Allah pada minggu ini adalah titah pertama sampai keempat. Kita ucapkan secara responsoria. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki ataupun perempuan, pembantumu laki-laki ataupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik semua harus ingat akan nama Tuhan Yesus dikala adik-adik sedih ataupun susah, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yuk kita angkat satu pujian dengan judul Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Yeremia, pasal yang 31, ayat 31 sampai dengan 34. Demikianlah bunyinya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku yang mengampuni kesalahan mereka
dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita harus selalu berjalan bersama Tuhan setiap hari. Ayo kita angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Doa pengakuan iman. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Bertemu lagi dengan kakak Kasonya Baru Hutajulu. Hari ini kakak akan membacakan warta sekolah minggu tanggal 21 Maret 2021. Yang pertama, adik-adik sekarang kita merayakan Minggu Judika yang diambil dari Mazmur 43 ayat 1a yang berisi tentang berilah keadilan kepadaku ya Allah. Warta yang kedua, khotbah pada tanggal 28 Maret 2021 diambil dari kitab Matius 27 ayat 27 sampai ke 31. Untuk itu adik-adik diminta sudah mempersiapkan Alkitab, hatinya, dan persembahannya. Warta yang ketiga untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan Roma 3 ayat 24, yuk segera dikirimkan video ayat hafalannya ke nomor WhatsApp guru sekolah minggunya ya. Warta yang keempat untuk adik-adik yang ingin meminta nilai bisa menghubungi guru kelasnya. Untuk kelas 1 SD, guru kelasnya ada Bang Peter, kelas 2 SD sampai 3 SD ada Kania, untuk kelas 4 SD ada Bang Rian,
Untuk kelas 5 SD ada kakak sendiri, Kak Sonia. Untuk kelas 6 SD sampai dengan SMP ada Kak Clara. Nah, adik-adik yang ingin meminta nilai akan ada ujian di setiap masing-masing kelas ya. Nah, warta yang terakhir untuk adik-adik nih yang sudah berulang tahun tanggal 14 Maret sampai 21 Maret, Kakak doakan semoga adik-adik panjang umur, sehat selalu, dan juga semakin pintar ya di sekolahnya. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur mengenai bintang Kamu padamu. Selamat ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun ya adik-adik. Sekian dari Warta Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu pujian dengan judul Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, ada sekolah minggu, apa kabar semua? Pasti semua sehat-sehat ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini karena kami masih boleh beribadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah saja. Firman Tuhan pada minggu ini di Minggu Judika tertulis dalam kitab Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Nah, adik-adik sekolah minggu, ini kitab Lukas, kitab perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya, pasti semua tahu bahwa ini adalah kitab perjanjian baru. Nah, apakah sudah dibuka Alkitabnya? Kami juga akan tetap selalu menghimbau kepada oleh mama, papa, kakak dan abang. Apabila adik-adik sekolah minggu belum bisa atau belum dapat membuka Alkitabnya sendiri, boleh dibantu oleh mama dan papa yang selalu mendampingi anak adik-adik sekolah minggu di dalam ibadah sekolah minggu walaupun masih di rumah saja. Apakah sudah dibuka semua? Ya, kita akan membaca. Tapi ada baiknya kita akan membacanya dari ayat 54. Ya, Petrus menyangkal Yesus, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dengan api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan aku, tidak mengenal dia. Tidak berapa lama
Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Ketika itu juga seseorang berkata, sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Petrus menyangkal Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa ingat berapa murid Tuhan Yesus? Iya, murid Tuhan Yesus berjumlah 12 orang. Ya, murid Tuhan Yesus berjumlah 12 orang. Siapa aja sih nama murid Tuhan Yesus yang berjumlah 12 orang ini? Yang pertama adalah Simon Petrus. Nah, baru Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Simon orang Zelot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot. Jadi ada 12 ini murid Tuhan Yesus. Ya, di sekolah minggu siapa tadi? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Simon orang Zelot, baru Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot. Nah, itu dia. Jadi ada berapa adik-adik murid Tuhan Yesus? Ada 12 orang. Nah, di antara yang 12 ini ada yang bernama Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang selalu tampil bersama dengan Yesus. Dan juga Simon Petrus ini yang selalu berdialog dengan Tuhan Yesus. Namun adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemane, ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemane dan dibawa kepada mahkamah agama, itu semua murid Tuhan Yesus ini meninggalkan dia, ya. Semua ini ada 12 ini meninggalkan dia dan berlari. Karena apa adik-adik? Karena ketakutan. Termasuk juga si Simon Petrus. Padahal Simon Petrus tadi selalu sering tampil dan berdialog dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat Yesus diadili di Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, diam-diam salah satu dari murid Tuhan Yesus ini, tadi yang Simon Petrus juga termasuk, ya, meninggalkan. Tapi Simon Petrus ini juga mengikutinya dari kejauhan dan melihat apa yang terjadi pada Yesus. Simon Petrus pun menyelidip adik-adik, ya, di antara kerumunan para pengawal agar tidak terdapat yang mengawasi yang terjadi, ya, yang mengawasi dan yang mengawasi apa sih yang terjadi pada Yesus. Namun adik-adik sekolah minggu, ada enggak yang mengenal Simon Petrus? Ya, menurut adik-adik ada enggak? Kalau kita baca tadi, ternyata ada seorang hamba yang mengenal dan mengatakan seperti ini, ya ini kan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap harinya. Sebenarnya Simon Petrus, lalu apa jawaban Simon Petrus? Oh, saya tidak mengenal dia. Adik-adik sekolah minggu, sebenarnya Simon Petrus tidak dapat berbohong adik-adik. Karena memang setiap harinya ia selalu bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya. Itu setiap harinya. Namun adik-adik sekolah minggu,
karena ketakutan, ia pun berkata bahwa ia tidak mengenal Yesus. Sedih sekali ya sama Yesus ya, bahwa dia pun tidak mengenal Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, adik-adik mungkin pernah ketakutan. Pernah enggak? Pernah ketakutan ketahuan, akhirnya berbohong. Ya, saya ketakutan nanti saya ketahuan. Misalnya adik-adik nih melakukan satu kesalahan. Ya, melakukan kesalahan, ada aturan di rumah, ya. Misalnya tidak boleh main gadget kalau lagi belajar. Nah, lalu tiba-tiba pas kamu itu belajar online, kamu lihat gadgetnya, lalu diawasin oleh mamanya, lalu ditanya sama kamu main gadget ya? Karena kamu takut, kamu berbohong. Oh tidak mama. Nah seperti itu. Nah seperti itulah yang terjadi dengan Simon Petrus. Dia takut ketahuan. Ya, dia takut ketahuan nanti kalau dia bilang, oh saya kenal dia, saya ditangkap, dia ketakutan. Akhirnya Simon Petrus pun berbohong dan akhirnya menyangkal bahwa ia tidak mengenal. Padahal sebenarnya Simon Petrus ini, adik-adik sekolah minggu, sungguh-sungguh ya mengenal Yesus yang sedang diadili di Mahkamah Agung itu. Dia mengenal. Semua orang yang melihat Petrus pada saat itu dan menyaksikan hal bahwa dia adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, tahu enggak berapa kali Tuhan Yesus menyangkal? Ada sampai 3 kali. Ya, 3 kali ditanya, kamu kah ini? Oh tidak. Kamu mengenal ini? Oh tidak. Kamu mengenal ini? Kamu selalu? Oh tidak. Dia menyangkal Tuhan Yesus ya. Orang-orang pada saat itu mengatakan bahwa dia sebenarnya mengenal Tuhan Yesus, tapi dia menyangkal orang bahwa dia sebenarnya mengenal Yesus. Yesus yang sedang diadili di Mahkamah Agung. Tapi begitu adik-adik bagaimana? Kita lihat apakah bagaimana akhirnya kita lihat juga adik-adik. Nah kita lihat juga adik-adik. Namun Petrus tidak mengakuinya. Dia tetap menyangkal Yesus. Tak lama kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Setelah 3 kali dia menyangkal, berkokoklah ayam. Itu suara ayam. Ya berkokoklah ayam adik-adik. Lalu Yesus pun memalingkan wajahnya melihat Petrus. Dipalingkannya wajahnya melihat Petrus. Lalu Petrus pun mengingat percakapan sebelumnya. Karena pada saatnya Yesus mengatakan, oh saya kemanapun kamu Tuhan Yesus, saya akan ikut, saya tidak pernah meninggalkan kau. Tapi apa kata Yesus? Sebelum ayam berkokok, kamu pasti sudah menyangka aku selama. Ya, Yesus pernah berkata, sebelum ayam berkokok, pada hari itu engkau telah 3 kali menyangkal aku. Dan itu memang kenyataan. Akhirnya Petrus mengingat perkataan Yesus, ia pun keluar adik-adik. Ya, dia pun keluar dari itu, keluar dia dari kerumunan orang yang melihat Yesus di Mahkamah Agama. Ia pun menangis adik-adik. Dia sedih sekali, dia merasa sedih sekali dia karena dia sudah berbohong. Ya, dia berbohong, menyangkal tidak mengenal Yesus, padahal Yesus selama ini bersama-sama dengan dia. Dia sedih sekali, dia menangis. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui peristiwa penyangkalan Simon Petrus ini terhadap Yesus, ada beberapa yang kita pelajarin. Yang pertama adalah yang mau kita pelajarin, tetaplah setia mengikuti Yesus. Itu dia. Yang pertama kita harus pelajari, tetaplah setia mengikuti Yesus. Yesus adalah juru selamat kita. Dia setia sampai di kayu salib adik-adik. Dia tidak mengeluh atau melarikan diri dalam proses penyaliban itu. Dia tidak, oh aku tidak mau melarikan diri. Tidak adik-adik. Yesus tidak seperti murid-muridnya yang meninggalkan dan melarikan diri. Ya, dan melarikan diri. Yesus tidak. Ya, Yesus tetap dia setia. Ya, dia tidak melarikan diri. Oh, aku ini tidak mau lagi ini. Aku tidak mau disalibkan. Dia tidak. Tapi dia tetap setia. Ya. Nah, adik sekolah minggu, kita mau diajak supaya kita setia mengikuti Yesus.
Setia mengikut Yesus melalui apa? Melalui lagu pujian kita, ya. Setia mengikut Yesus karena ada satu lagu, mengikut Yesus adalah keputusanku. Kita setia mengikut Yesus. Lalu apa sih yang kita lihat lagi melalui firman Tuhan pada saat ini? Jangan malu mengikut Kristus, jangan malu. Petrus takut mengakui identitasnya, mengenal Tuhan Yesus sebagai muridnya karena khawatir. Khawatirnya apa? Nanti aku kalau aku bilangin aku memang selalu bersama Yesus, aku takut ditangkap. Dia khawatir ditangkap. Dia tak khawatir diadilin dan dihukum seperti Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus, adik-adik, dan dia menyangkal Yesus dan Yesus menyaksikan sendiri bagaimana Petrus menyangkalnya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia menyangkal dia, ya tadi dia. Lalu sebagai orang Kristen kita diajak untuk tak mengikut Yesus. Kita jangan pernah malu untuk mengikuti, untuk mengakui identitas kita, jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Jangan. Sebagai umat Kristen kita, ya pengikut Kristus, kita juga harus tetap memiliki dan kewajiban kita adalah beribadah, berdoa dan memuji Tuhan. Nah, adik sekolah minggu melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, marilah kita selalu mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau mengikut Dia melalui beribadah, berdoa dan memuji Dia. Mari kita mau sebagai menjadi orang pengikut Kristus, kita perlihatkan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, kita adalah pengikut Kristus yang setia. Jadi kita sebagai pengikut Kristus mau selalu kita mengikuti Dia. Nah, kita lihat tadi di sini Yesus diadili di Mahkamah Agung, Simon Petrus menyangkal, dia mau menyangkal karena dia merasa takut. Tetapi di antara murid Tuhan Yesus ini semua juganya, tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk tetap setia mau mengikut Yesus, ya, setia mau mengikut Yesus dan mau mengatakan bahwa saya ini adalah pengikut Yesus. Kita perlihatkan yakni di dalam kerajinan kita. Nah, kita ada dengarkan satu cerita. Aduh, ini anak mama udah pagi jam segini kok belum bangun-bangun. Ini apalagi nih hari Minggu loh. Bangun, adek bangun. Aduh ma, bentar lagi ma. Ini kan hari Minggu ma. Iya, hari Minggu. Tapi kan hari Minggu kamu juga harus tetap beribadah. Walaupun kita beribadah masih di rumah saja. Aduh ma, nanti aja deh ma, jam 10 kan ada langsung itu ma, bisa lihat channelnya itu. Ibadah sekolah minggu jam berapa aja bisa kok. Enggak, sekarang ayo cepat bangun. Bangun, kita mau sebagai anak Tuhan, kita mau selalu mendengarkan firman Tuhan dan mau beribadah. Ayo bangun. Oh ya deh ma, kalau begitu saya mau deh. Karena hari ini kan saya juga mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Minggu kemarin sih sudah diinformasikan guru sekolah minggu bahwa khotbah hari ini tertulis dalam Lukas 22 ayat 56 sampai 62 dan saya sudah membacanya memang mama, yakni tentang penyangkalan Petrus. Anak pintar. Ayo sekarang bangun. Bangun ya, bersiap-siap. Oke mama, saya bersiap-siap. Saya mau beribadah sekolah minggu, maka saya harus mandi. Iya, pintar. Saya mandi, saya minum susu, makan, dan saya berpakaian rapi. Baru saya akan menyiapkan Alkitab, saya persiapkan. Lalu saya juga mau bernyanyi dengan sukacita.
Iya, anak pintar, dan memang setiap minggu kita harus seperti itu ya. Ya anakku kesayanganku. Iya Mama. Nah, pada hari ini saya akan memuji Tuhan. Nah, saya akan siap-siap ini. Oke, mari kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu setia mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan nasihat orang tua. iya Mama, aku juga mengajak adik, mengajak abang, mengajak teman-teman untuk selalu mau beribadah, berdoa, memuji Tuhan karena kita adalah pengikut Tuhan dan kita akan selalu setia kepada Dia. Nah, adik sekolah minggu, tadi sudah kita dengar tadi cerita tadi seorang mama yang selalu mengajak supaya anaknya selalu untuk mau beribadah. Itu tandanya kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Walaupun kita selalu masih beribadah di rumah, tapi kita akan dengan semangat selalu mengikuti ibadah. Melalui ibadah kita berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan dan memuji Dia. Dan juga kita selalu memperlihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah, adik sekolah minggu, siapa di sini selalu mau melakukan perintah Tuhan dan juga menaati orang tua? Pasti semua mau. Siapa yang selalu mau setiap memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya dan memuji-muji Dia? Pasti semua mau. Dan kita tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam dalam hati kami. Berkati firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita. Kita memuji Tuhan. Ya. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang ku miliki. Bukan karena aku kaya, bukan karena banyak harta, tapi karena kasih-Mu nyata, ku beri persembahanku. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang telah Kau beri. Ku mau persembahkan Tuhan apa yang ku miliki. Bukan karena aku kaya, bukan karena banyak harta, tapi karena kasih-Mu nyata, ku beri persembahanku. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita berdoa. Persembahan kami, terima kasih-Ku, kiranya Tuhan terimalah dengan
Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu, semua yang mengikuti ibadah di rumah saja. Dan kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu dan tetap mau mengikuti ibadah setiap minggu dan juga menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.